Hello, what is up guys? Hari ini kita akan mereview iPhone 13 mini dari sudut pandang yang berbeda. Seperti bagaimana sih experience-nya menggunakan smartphone semungil ini, kemudian baterainya bagaimana, apakah bisa tahan seharian, kameranya, dan yang paling penting apa saja yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli iPhone 13 mini ini. Tapi sebelum kita mulai, disclaimer terlebih dahulu, versi iPhone 13 mini yang kita review ini adalah versi iBox dengan kondisi baterai health 100%. Jadi bisa mewakili kondisi baterai terbaik di iPhone 13 mini. So, without wasting any more time, ini adalah my full review iPhone 13 mini by Dewi Gadget. Hal yang pertama adalah dari sisi desainnya. Sebenarnya nggak banyak berubah ya dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Cuman kalau kalian lihat modul kameranya, ini cuman digeser saja menyamping. Hanya dirubah sedikit saja sudah terkesan bahwa ini adalah versi iPhone terbaru. Enak banget ya desainer Apple dibayar mahar cuma geser kamera kayak gini. Cuman kalau kita lihat beratnya ini juga nambah dari 135 gram di iPhone 12 mini ke 141 gram. Ini mungkin karena modul kameranya itu menggunakan sensor yang lebih besar dan menggunakan sensor yang baru. Itu artinya kalau kalian memiliki casing iPhone 12 mini itu tidak akan bisa dipasang di iPhone 13 mini. Kemudian untuk port-portnya ini di bagian kiri klasik Apple ada silent button dan volume rocker. Di bagian kanan ada power button. Kemudian kalau kalian melihat di bagian bawah itu masih lightning port teman-teman. More and more eccentric superhumans are coming out of the woodwork. Kemudian masih dalam ruang lingkup desainnya, ukuran 5,4 inci di iPhone 13 mini ini benar-benar nyaman banget ya. Saya merasakan bahwa ada magnet tersendiri menggunakan HP sekompak ini. Jadi bisa masuk ke space yang kecil seperti kantong baju sampai kantong celana. Kemudian yang selanjutnya adalah baterainya. Ini adalah hal yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Sebelum kita masuk deep down soal ketahanan baterainya, saya pengen ngasih tahu fakta menarik terhadap iPhone 13 mini ini. Yang pertama adalah sekarang kapasitasnya di up, yang pertamanya 2227 ke 2438. Kemudian fakta menarik kedua adalah iPhone 13 mini ini diklaim 1,5 jam lebih tahan lama dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Kemudian fakta menarik ketiga adalah iPhone 13 mini ini ketika saya melihat YouTuber-YouTuber luar, ternyata setelah dites head to head dengan iPhone 12 itu kok ternyata lebih awet di iPhone 13 mini. Itu sounds good to be true. Makanya saya membeli yang versi iBox dengan kondisi baterai health yang masih 100%. Dan setelah saya tes sendiri, ternyata iPhone 13 mini ini bisa saya gunakan seharian. Dengan data seluler sekitar 85% dan 15% itu adalah WiFi. Dengan penggunaan yang terbilang medium, kalian bisa melihat sendiri untuk YouTube, untuk sosial media, bahkan bermain game sekitar 15 menit ternyata bisa seharian full ya, sampai hampir jam 10 malam itu bisa mendapatkan screen on time sekitar 5 jam 45 menit. Tapi catatannya ini baterai health-nya masih 100% ya. Jadi menurut saya dengan kapasitas yang sekecil ini itu sangat cukup impresif ya iPhone 13 mini ini. Tapi bang, ada yang bilang iPhone 13 mini itu boros. Ini pengen saya luruskan ya. Jadi ada 4 sebab kenapa iPhone 13 mini itu bisa dikatakan boros. Yang pertama adalah orang-orang tersebut hanya melihat dari segi kapasitas di atas kertas saja. Karena 2400 it sounds good to be true bisa tahan seharian. Dan nyatanya saya bisa mendapatkan screen on time kurang lebih 5 jam lebih 45 menit. Kemudian fakta kedua kenapa iPhone 13 mini itu bisa dikatakan boros, itu karena orang-orang tersebut belum mengenali tipe pengguna seperti apa sih sebenarnya kalian. Karena kurang lebih ada 4 tipe pengguna. Yang pertama adalah pengguna ringan, itu screen on time-nya kurang lebih 0-3 jam. Pengguna ringan ke sedang itu biasanya 3-5 jam. Kemudian pengguna sedang ke berat itu biasanya 5-6 jam. Kemudian pengguna berat itu 6 jam ke atas. Jadi saya sarankan teman-teman kalau ingin membeli iPhone 13 mini itu pengguna ringan sampai ringan ke sedang. Kalian akan puas dengan kemampuan baterai di iPhone 13 mini ini. Kemudian faktor ketiga kenapa iPhone 13 mini bisa dikatakan boros adalah kalau teman-teman belum tahu bahwa suhu smartphone semakin panas itu semakin drain baterainya itu semakin boros. Itu yang menyebabkan iPhone 13 mini untuk para gamer itu jelas akan terasa boros ya. Mungkin teman-teman perlu ngambil yang versi reguler atau versi Pro Max-nya saja kalau teman-teman adalah orang-orang yang suka bermain game. Tapi kemarin saya mencoba game-game ringan saja seperti AOV ya, Arena of Valor. Itu di baterai 100% selama 1 match 18 menit. Itu ternyata nggak berkurang sama sekali guys.
Jadi 100% ke 99% itu cukup lama proses penurunannya. Tapi setelah 99% saya mainkan satu match lagi dengan waktu yang sama sekitar 18 menit. Itu turun sekitar 6%. Jadi teman-teman sudah tahu gambarannya seperti apa. Kemudian faktor keempat kenapa iPhone 13 mini itu boros, ya mungkin jika penggunaannya lebih dari setahun ya atau setahun setengah, itu jelas baterai health-nya itu semakin turun, sehingga cycle baterainya itu sendiri juga jelas akan turun performanya. Kemudian untuk waktu chargingnya ini memang bukan yang paling cepat ya kalau kita bandingkan di Android. Ini mendukung 18 watt. Kalau saya gunakan fast charging ya sekitar 1,5 jaman. Kemudian untuk konektivitasnya saya tidak ada kendala sama sekali ya. iPhone sekecil ini bisa menangkap sinyal dengan cukup baik 4G dan 5G. Cuman saya belum mencoba 5G karena di daerah saya belum ada 5G. Dan kalau kalian belum tahu, ternyata iPhone itu mulai dari iPhone XR itu bisa dual SIM teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran pengen membuat dual SIM di iPhone kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya buatkan step by step bagaimana bisa mendapatkan dual SIM seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk layarnya, ini menggunakan diagonal 5,4 inci. Layarnya juga sudah menggunakan XDR OLED dengan kecerahan maksimal 1200 nit dan sudah mendukung SDR10 ya. Menggunakan tempered glass pun tidak ada kendala sama sekali dari sensitivitas touchnya. Kemudian perlu penyesuaian ya kalau teman-teman biasa menggunakan smartphone yang ukurannya besar di iPhone 13 mini ini, tapi hanya butuh waktu sekitar sehari 3 hari. Kalian bakal nyaman menggunakan iPhone 13 mini, tergantung ukuran tangan kalian. Tapi kalau saya masih masuk ya. Kalau ngomongin soal promotion atau refresh rate tinggi, itu saya tidak merasa deal breaker ya di iPhone 13 mini ini, karena saya merasa 60Hz di 13 mini itu terasa smooth-smooth aja. Dan di bagian atasnya ada sensor-sensor seperti Face ID. Ini juga cepet banget responsivitasnya, bahkan di ruangan gelap sekalipun ini bisa terbuka, menggunakan masker juga bisa terbuka. Kemudian yang selanjutnya untuk softwarenya, ini versi yang saya review adalah 15.6.1. Memang saya tidak mengalami kendala yang berarti. Sekali hang itu pun saya tidak harus merestart smartphone-nya. Nice. Summary-nya memang iPhone 13 mini itu memiliki fitur-fitur eksklusif yang tidak bisa kalian akses di iPhone 12, seperti Cinematic Mode dan Photographic Style. Kemudian untuk performanya, this is one of the fastest processor in a compact smartphone. Sok-sok Inggris. Ya memang secepat itu ya. A15 Bionic itu benar-benar cepat banget. Tapi pertanyaannya apakah panas? So far saya menggunakan tidak terlalu panas. Untuk browsing, untuk sosial media hanya di kisaran sekitar 36 sampai 37 derajat ya maksimal. Dan saya mencoba untuk bermain game itu AOV sekalipun itu maksimal 38 derajat. Padahal AOV grafiknya terbilang lumayan, tapi saya rasa kayak maneman nggak sih? Gimana sih bahasa maneman itu, kayak sayang aja nggak sih bermain game berat di HP sekecil ini. Saya lebih ke untuk keperluan casual biasa. Itu bukan tujuan iPhone 13 mini itu dibuat ya. Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya, 3 lensanya, baik lensa utama, lensa ultrawide, bahkan kamera selfie-nya itu menggunakan 12 megapiksel. Kemudian kita langsung saja ke hasil kameranya. Untuk urutan lensa terbaik jelas lensa utamanya, baru lensa ultrawide-nya ya. Cuman kalau fotonya di cahaya yang melimpah, nggak terlalu jomplang lah antara lensa utama dan lensa ultrawide. Kemudian dari segi detail ini juga meningkat daripada generasi sebelumnya. Yang saya suka dari iPhone 13 series itu sekarang warnanya lumayan dituning ya. Jadi kesannya sedikit vibrant tapi masih menjaga kesan yang natural. Kemudian untuk night mode-nya ini agak tricky ya. Kalian sebenarnya bisa nyalakan secara manual, tapi biarkanlah secara otomatis. Jadi kalau iPhone-nya itu mendeteksi ada kekurangan cahaya, maka dia akan aktif sendiri. Meskipun ultrawide-nya itu juga mendukung night mode, tapi burik banget ya kalau kurang cahaya antara lensa utama dan ultrawide-nya. Kemudian untuk night mode-nya masih memiliki penyakit yang sama. Jika mendeteksi lampu itu kurang mereduce dan masih nge-flare juga. Selfie-nya juga ada mode night mode-nya juga. Kemudian untuk videonya, still one of the best video in a smartphone menurut saya. Karena semua lensanya, baik lensa utama, lensa ultrawide, bahkan kamera selfie-nya itu sudah mendukung 4K di 60 fps dan semuanya stabil. Jadi saya sudah membuat vlognya menggunakan iPhone 13 mini, linknya sudah saya taruh di sini. Ini adalah sampel cinematic video dari iPhone 13 series. Menurut saya ini adalah penyempurnaan dari potret videonya Android, karena kalian bisa mengatur fokusnya pada saat merekam.
Dan setelah selesai merekam pun kalian juga bisa mengatur fokusnya. Cuman catatannya di iPhone 13 series hanya 1080p 30 fps. Jika kalian penasaran dengan hasil Instastory dari iPhone 13 mini ini, kalian bisa cek di Instagram saya @dimaswahyuka. Sudah saya buatkan highlightnya. Sebelum kita masuk ke kesimpulannya, saya pengen ngasih tahu harga terkini dari iPhone 13 mini ini. Jadi kalian bisa membeli iPhone 13 mini dengan varian 128GB, garansi resmi iBox, itu di 12.500.000. Untuk kondisi secondnya itu menyentuh di 9 jutaan. Tapi saya sarankan teman-teman beli yang versi resminya saja, karena selain IMEI-nya itu aman, kondisi baterai yang prima, itu kalian akan bisa mendapatkan di iPhone yang baru. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi iPhone 13 mini ini bisa dibilang adalah iPhone compact paling worth it di tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya, karena rumornya iPhone 13 mini itu adalah seri mini terakhir. Jadi di iPhone 14 series itu tidak ada versi mininya kalau kita ngikutin rumornya ya. Dengan performa A15 Bionic, kemudian kamera dan videonya itu bisa diandalkan setiap waktu, terutama ukurannya yang compact ini bisa menjadi magnet tersendiri bagi teman-teman yang suka HP-HP compact. Untuk kekurangannya seperti masih menggunakan Lightning port, kemudian ngecasnya memang bukan yang paling cepat kalau kita bandingkan dengan Android. Menurut saya itu adalah kekurangan yang menurut saya masih bisa ditolerir lah bagi teman-teman yang biasa menggunakan Apple ya. Yang perlu diingat adalah kalian harus sadar sebelum membeli iPhone 13 mini, kenali terlebih dahulu tipe pengguna kalian itu seperti apa. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan beberapa video yang ada di channel ini, bisa kalian saksikan, dan teman-teman bisa membantu channel ini terus untuk berkembang dan bisa mencapai 100.000 subscriber. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. See you in the next video. Peace out.